Oke, setelah teman-teman mengetahui alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, saatnya sekarang kita membuat gambar. Yang pertama-tama kita menyiapkan kertas gambarnya. Kalau teman-teman ingin menggambar, usahakan kalau menggulung kertas, kalau akan menggunakan kertas itu pilih gulungan yang berada di dalam. Karena yang ada di dalam itu relatif bersih dibanding gulungan yang berada di luar. Kemudian menyiapkan juga solasi untuk menempel kertasnya di meja. Kebetulan saya ini sudah mempersiapkan solasinya, jadi tinggal tempel aja. Apabila kita menempelkan solasinya di dalam kertas, usahakan solasinya itu tidak terlalu masuk ke dalam kertas, karena kita akan membuat garis tepi yang ukurannya yang sebelah atas itu 1 cm, sebelah kanan 1 cm, bawah 1 cm, serta sebelah kiri itu 2 cm. Apabila teman-teman solasinya itu terlalu masuk ke dalam, maka akan mengganggu pembuatan garis tepi kita. Jadi usahakan tidak lebih dari 1 cm masuk ke dalam kertas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Politeknik Pekerjaan Umum dengan program studi Teknologi Konstruksi Bangunan Air. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Tifarah Dayan Sabila Paramadita, mahasiswi Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air Angkatan 2019. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan sedikit tips untuk mata kuliah gambar teknik, khususnya dengan cara manual. Pertama-tama, alat dan bahan yang harus kita persiapkan adalah meja untuk menggambar. Meja di sini harus meja yang datar, permukaannya rata, serta luasnya atau lebarnya itu sesuai dengan kertas gambar yang akan kita gunakan. Apabila teman-teman memiliki meja gambar, silahkan menggunakan meja gambar. Dan apabila teman-teman tidak memiliki meja gambar, boleh menggunakan meja lain asalkan permukaannya datar, tidak bergelombang, dan cukup untuk kertas yang akan kita gunakan. Kemudian, kertas yang akan kita gunakan adalah kertas berukuran A3. Kertas A3 ini adalah kertas yang memiliki panjangnya 420 mili serta lebarnya ini 297 mili. Kemudian setelah itu kita membutuhkan penggaris. Ini adalah sepasang penggaris segitiga. Penggaris segitiga yang saya miliki yaitu dalam serinya ini adalah yang paling besar dengan sudutnya 90, yang ini 30 derajat, dan yang sebelah sini adalah 60 derajat. Sementara penggaris yang satunya itu sudutnya 90 derajat, yang sebelah sini 45, dan yang sebelah sini adalah 45. Jadi segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian sepasang segitiga ini adalah segitiga dengan sudut istimewa. Sudut istimewa pada segitiga ini fungsinya yang paling sering digunakan dalam kegiatan gambar teknik ataupun gambar dalam teknik sipil, yaitu sudut-sudutnya antara sudut 90, 45, 30 ataupun 60. Kemudian yang harus kita persiapkan yaitu pensil. Di sini saya memiliki pensil konvensional dengan pensil mekanik. Bagaimana perbedaannya? Apabila pensil yang manual ini, jika kita menggunakan, kita harus merautnya terlebih dahulu dan terlihat kurang praktis untuk digunakan, serta ujungnya ini, pensilnya ini memiliki ketebalan yang apabila kita gunakan secara terus-menerus, dia akan tumpul dengan sendirinya, dan ini mempengaruhi gambar kita ketika kita menggambar dalam gambar teknik, karena ketebalannya bisa berbeda. Sementara apabila pensil mekanik ini memiliki ketebalan yang relatif sama, karena dalam satu pensil ini hanya memiliki satu ukuran.
misal setengah mili atau 0,7 mili dan sebagainya. Yang ini saya menggunakan ukurannya setengah mili. Dan jangan lupa, dalam pensil mekanik ini ada isi pensil. Isi pensilnya ini saya menggunakan dengan ukuran 2B. Boleh teman-teman menggunakan 2H, HB, H, dan lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing. Pemilihan kedua pensil ini antara pensil mekanik dengan yang konvensional itu tergantung dari preferensi teman-teman sendiri, mau enak yang mana. Itu terserah, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita harus mempersiapkan penghapus. Penghapus di sini yang paling penting yaitu residunya atau kotorannya itu apabila kita menghapus itu tidak terlalu mengotori kertas. Dan diusahakan kita juga mengerti bagaimana cara menghapus dan cara menghilangkan residu dari penghapusnya itu agar tidak mengotori kertas. Setelah itu tambahannya adalah ada busur dan jangka. Busur ini berfungsi untuk menggambar sudut-sudut yang tidak tersedia oleh penggaris segitiga, seperti sudut 10 derajat, 20 derajat, dan lain-lain. Sementara jangka ini berfungsi sebagai membuat lengkung atau membuat lingkaran. Selain barang yang ada di sini, ada lagi saya menyiapkan solasi ini untuk menempelkan kertas gambarnya di atas meja yang akan kita gunakan supaya tidak kemana-mana. Oh iya teman-teman, nanti apabila memilih meja usahakan yang pas dengan kertas gambar yang akan kita pakai ya. Jangan sampai nanti mejanya itu terlalu kecil sehingga kertas yang kita gunakan aja tidak muat. Itu akan mengganggu teman-teman nanti dalam menggambar. Secukupnya saja. Setelah itu kita mengambil sepasang penggaris segitiga dan pensil. Pensil yang saya gunakan di sini adalah pensil mekanik. Bagaimana cara membuat garis tepi? Ini caranya. Jadi penggaris segitiga milik saya yang kecil itu paling panjang ukurannya 23 cm. Sementara penggaris yang lebih besar itu paling panjang adalah 33 cm. Sementara garis tepi yang pertama kali akan saya buat yaitu yang sebelah atas. Sebelah atas ini memiliki ukuran yang paling panjang di antara sisi yang sebelah kanan dan kirinya ya. Yang sebelah sini tadi ukurannya 420 mili. Maka saya akan menggunakan penggaris yang lebih panjang di sebelah sini. Mengapa? Karena ukuran dari penggaris panjang milik saya paling panjang adalah 33 cm. Dan apabila ingin membuat garis pertambahannya ke 420 mili, maka kurang lebih penambahannya hanya butuh 9 cm. Apabila saya menggunakan penggaris yang lebih kecil seperti ini, maka penambahannya itu akan lebih panjang daripada penggaris yang tadi. Karena di sini panjang maksimumnya hanyalah 23 cm. Sementara kalau kita ingin menggambar hingga ke ujung hingga 420 mm, maka penambahannya itu adalah 19 cm kurang lebih. Maka saya akan membuat penggaris yang lebih panjang ini sebagai acuan di sisi yang paling panjang. Cara membuat garis lurus dengan menggunakan dua segitiga yaitu pertama-tama, nanti teman-teman kalau memilih segitiga usahakan pilih yang ujungnya itu lancip ya dan dimulai dari 0 karena ini nanti akan mempermudah kita dalam menggambar. Dan apabila teman-teman nanti penggarisnya ujungnya tidak lancip seperti ini ataupun tidak dimulai dari 0 tidak masalah. Maka nanti teman-teman bisa memulai dari angka 1. Maksudnya gimana itu? Jadi gini. Jadi kita mempersiapkan sisi yang ukurannya 90 derajat. Kita letakkan di sisi sudut
sikunya itu berimpitan dengan ujung kertas. Nah, ini apabila teman-teman penggarisnya itu dimulai dari 0, bisa langsung seperti ini. Jadi kan nolnya di sini. Jadi kita mulai 1 cm dari sebelah sini. Nah, kalau teman-teman nolnya itu nggak di ujung, bisa dimulai dari angka 0 yang di bawahnya atau dari angka 1. Kalau saya lebih suka mulainya itu dari angka 1 karena penggaris milik saya ini nolnya udah tidak terlihat. Jadi itu nggak masalah ya teman-teman, mulai nolnya di mana. Yang penting nanti teman-teman bisa mengakali kalau misalnya penggarisnya seperti ini, bagaimana sih caranya gitu. Oh iya, tambahan lagi, nanti teman-teman apabila ingin memilih penggaris, usahakan yang posisi mereknya ini berada di bagian luar dan tidak di bagian dalam yang bersentuhan dengan kertas. Karena kalau misalnya tulisan mereknya ada di dalam itu bisa mempengaruhi kertasnya. Jadi ada beberapa merek itu yang mereknya di dalam itu menimbulkan kertasnya kotor. Namun apabila ada yang mereknya di dalam tapi dia itu stain, maksudnya itu tidak mudah luntur gitu ya, seperti milik saya ini berada di dalam, itu tidak masalah asalkan tidak luntur. Jadi semua alat dan bahan yang ada di sini semuanya itu dipilih berdasarkan kebutuhan dari teman-teman masing-masing, sukanya seperti apa. Bisa saja apa yang saya suka itu tidak disukai oleh teman-teman. Oke, langsung saja membuat garis tepi. Dari tadi malah cerita-cerita. Jadi ini ujungnya saya letakkan di angka 1. Nah, ini posisikan, usahakan ini garisnya itu berimpitan dengan kertasnya. Jadi angka 1, garis strip angka 1-nya itu berimpitan dengan kertasnya. Dan dari atas ke bawah, usahakan juga dia itu tidak memiliki jarak antara kertasnya. Jadi jangan sampai ini itu memiliki sela seperti ini, karena akan menyebabkan jadi miring seperti ini misalnya. Usahakan penggarisnya juga lurus berimpit dengan kertasnya, karena asumsinya kertas ini adalah ukurannya siku semua, jadi ukurannya pasti lurus. Langsung saja, pertama-tama kita tekan dulu penggaris sebelah sini dengan angka 1 yang berimpitan dengan kertas, garis ujung kertas. Kita tempelkan penggaris yang satunya, penggaris yang lebih panjang, dimulai dari angka 1 lalu turun ke bawah sebanyak 1 cm. Mengapa 1 cm? Karena saya akan membuat garis tepinya itu yang sebelah atas 1 cm. Langsung saja kita tarik garis. Ini saya mulainya dari angka 2 karena garis tepi yang sebelah kiri itu dimulai dari angka 2. Teman-teman nanti usahakan jikalau ingin menarik garis, pensilnya agak diputar sedikit karena untuk mempertahankan ketebalan dari pensilnya. Nah, ini kan sudah seperti ini. Tahan, tetap tahan. Lalu penggaris yang sebelah sini pindah ke sebelah atasnya. Mengapa perlu dipindah? Karena kita membutuhkan penambahan garis ini. Supaya ini bisa bergeser ke sana, maka kita harus membuat penggaris yang satunya itu sebagai tumpuannya. Tempelkan atasnya, lalu geser. Nah, teman-teman pastikan juga panjangnya yang ada di ujung ini jadi satu garis dengan garis penggarisnya, supaya teman-teman nanti tidak terlalu bingung 1 cm itu seberapa. Ini saya di angka 33, berarti dari 32.
Udah jadi. Kemudian saya ingin membuat garis tepi yang sebelah kanan. Caranya sama. Jadi nanti jika ingin membuat garis acuan seperti ini, kita harus menggunakan penggaris yang memiliki angkanya itu sebagai acuannya. Dan ini posisi penggaris saya itu menabrak buku, karena di meja saya yang sebelah sana itu adalah isinya buku semua. Nanti teman-teman jikalau menggambar, pilihlah meja yang bebas hambatan. Maksudnya itu tidak ada halangan buku seperti meja milik saya, karena itu dapat mengganggu atau menghambat teman-teman dalam membuat garis lurus. Seperti itu. Lalu ini tekan penggaris yang kecil, lalu gunakan penggaris yang lebih panjang sebagai untuk menggambar garis tepinya. Tekan, tahan dua-duanya. Ini kita tahan, lalu kita tarik garis dari atas ke bawah dan agak diputar. Lalu kita akan membuat garis tepi yang sebelah bawah. Caranya, garis yang kecil tadi kita letakkan di sebelah sini, dan ini penggaris yang besar kita putar. Mengapa kita putar? Karena kita ingin memposisikan kedua penggaris yang sudutnya siku itu berimpitan seperti ini. Kalau misalnya kayak gini, dia akan nggak ketemu dengan garis lurus, dengan garis siku. Maksudnya dengan garis tegak lurus. Nah, apabila seperti ini, maka dia akan ketemu dengan garis tegak lurus. Kita letakkan penggaris yang lebih kecil itu ada di bawah. Udah seperti ini, tahan. Kita pindah penggaris yang lebih besar. Berarti diukur 1 cm dari bawah. Oke dong. Oke ya, kita tarik garis dari kiri ke kanan dan pensilnya agak diputar. Lalu kita pindah penggaris yang sebelah yang kecil ke sini, dan ini yang penggaris besar ditahan. Oh ya, dalam menggunakan acuannya ini bisa menggunakan sisi manapun, sisi yang panjang maupun sisi yang pendek. Namun biasanya saya menggunakan sisi yang lebih panjang untuk perpanjangannya, karena dapat menjamin jarak yang lebih panjang daripada sisi yang sebelah sini. Gitu. Udah seperti ini, kita geser. Tahan yang sebelah kiri, tangan kiri ditahan, lalu tangan kanan menggeser. Saya paskan ujungnya itu di angka 33, supaya untuk mendapatkan 2 cm itu mudah di angka 31. Sudah jadi. Kemudian untuk menutup kedua pertemuan garis ini, bisa saja kita langsung menggambar pertemuannya dari ujung ke ujung sini, tapi saya ingin menggunakan 2 penggaris supaya lebih terjamin kelurusannya. Caranya sama ya seperti tadi. Jadi garis tepi. Jika teman-teman ingin mengeceknya, bisa dicek aja. Ini dari ujung kanan 1 cm, dari ujung kiri 1 cm, atasnya 2 cm, bawah 2 cm,
ini bawah kanan 1 cm, bawah kiri 1 cm, atas 1 cm, dan bawahnya 1 cm. Jadi sudah presisi ya gambar kita. Kemudian setelah kita selesai membuat garis tepi, ini saya sudah ngeprint tugas Gamtek yang minggu ini ya. Jadi ini dalam satu kertas ukuran A3 kita diharuskan membuat 6 buah kotak yang ukurannya itu 10 kali 12 cm. Ini memiliki 2 baris dengan kolom berjumlah 3. Sebenarnya jika kita ingin menggambarnya ada 2 cara. Yang pertama itu menggambar kotaknya satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau menggambarnya dengan cara kedua, yaitu menggambar dulu garis yang horizontal, sementara setelah itu baru kita menggambar garis yang vertikal. Nah, itu terserah nanti teman-teman lebih suka cara yang mana. Lalu ini bagaimana sih cara membagi satu kertas ukuran A3 menjadi 6 kotak seperti ini yang sisinya relatif sama dan layoutnya itu enak dipandang. Dari sini kita sudah mengetahui lebar dari kertasnya itu adalah 420, sementara tingginya itu adalah 297. Sementara garis tepinya ini adalah 1 cm, 1 cm berarti 10. Lalu yang sebelah kiri adalah 20 mili, yang sebelah bawah adalah 10 mili, dan sebelah kanan itu adalah 10 mili juga. Lalu yang sudah kita ketahui lagi, ini panjangnya itu adalah 12 cm dan tingginya itu 10 cm. Pertama saya akan membagi yang bagian vertikalnya dulu. Kan sudah diketahui 297, sementara panjangnya ini adalah 100 atau 10 cm. Lalu ini juga 100. Ini sudah diketahui 200 dikurangi berarti sisa 97. Dari 97 ini kita kan sudah menggunakan 10 mili dan 10 milinya itu untuk garis tepi, berarti 20 mili untuk garis tepi. Berarti tersisa 77. Ini 77 mili. Nah, saya akan menggunakan angka 60 ditambah 17. Apakah angka 60 tambah 17 itu? Jadi 60 ini adalah jarak antara garis tepi atas dengan kotak yang ada di atas dan garis tepi bawah dengan kotak yang berada di bawah. Jadi dari 60 ini dibagi 2, jadi yang sebelah atas dan sebelah bawah, jadi 30 dan 30. Sisanya ada 17, ini saya gunakan untuk bagian tengahnya, 17 mili. Apabila teman-teman cek nanti ini 10, 30, 40 ditambah 100, 140 dikali 2, 280 ditambah 17 itu adalah 297. Maka sudah cek, sudah benar. Lalu kita akan mencari jarak-jarak ininya berapaan sih. Kan sudah diketahui panjang dari kertas A3 itu adalah 420, sementara kotak-kotaknya ini berukuran panjangnya 120 mili atau 12 cm. Jadi teman-teman nanti kalau menggambar usahakan juga membawa kertas kosong ya buat coret-coretan seperti ini. Ini 120, 120, 120, maka sudah ada 360. Dikurangi 360. Maka ini
ada sisa 60 mili ya. 60 mili itu diambil untuk garis tepi garis tepi yang sebelah kiri itu 20 mili serta garis tepi yang sebelah kanan itu 10 mili. Maka itu 30 mili dikurangi 30 lagi. Berarti tadi sisa 60 dikurangi 30, sisanya itu 30 mili. 30 mili ini saya akan gunakan menjadi dua sisi sama besar, sama panjang maksudnya, sementara sisi yang lain juga sama panjang tapi lebih pendek. Gimana tuh maksudnya? Jadi dari 30 ini saya akan mengambil yang sebelah sini adalah 5 mili dan jarak ini adalah 5 mili juga. Kelihatan nggak? Lalu ini kan udah ada 5 mili dan 5 mili, berarti kan 10 mili dikurangi 10, berarti kan sisanya 20 mili. 20 mili itu bisa saya gunakan untuk jarak dari kesininya, berarti kan 10 mili. Lalu yang sebelah kanan ini 10 mili juga. Apabila ditambahkan, ini kan 360 ditambah 10 370, ditambah 10 380, tambah 10 lagi 390, 390 ditambah yang sebelah kanan 10 jadi 400 dan sebelah kiri 20 jadi 420, dan ini pas dengan panjang kertas kita. Lalu langsung saja kita gambar berdasarkan layout yang sudah kita buat seperti ini. Oh ya, ini teman-teman, saya itu asumsinya itu tidak menggunakan kop di sebelah sini ya, di sebelah pojok kanan bawah. Apabila teman-teman nanti ada kopnya, maka teman-teman harus mengukur lagi jarak antara kop dengan garis tepi atasnya itu berapa, kemudian dibagi dengan yang tadi 10 cm 10 cm itu, lalu gunakan dengan cara yang tadi untuk mengetahui jarak vertikalnya seperti apa. Kalau jarak horizontalnya relatif tidak berpengaruh karena dia posisinya itu berada atau mempengaruhi garis yang vertikal. Jadi pertama-tama kita akan menggambar garis yang sudah kita tentukan di seperti layout yang tadi ya. Saya akan membuat dari sebelah kiri atas. Jadi ini kotak yang pertama ya, kotak pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Kotak pertama itu saya menggunakan penggaris yang lebih panjang sebagai acuannya. Mengapa? Karena saya ingin membuat satu kotak terlebih dahulu, yaitu kotak pertama. Kotak pertama ini kan jaraknya relatif dekat ya dengan garis tepi. Jadi jika kita acuannya itu dari garis tepi, maka hanya memerlukan penggaris yang lebih pendek aja nggak apa-apa, karena ini tuh panjangnya 120 cm. 120 mili. Sementara jika 120 mili di sini itu memenuhi, mencukupi. Jadi kita bisa memakai penggaris yang lebih kecil. Selain itu, penggaris yang lebih kecil juga relatif lebih ringan daripada penggaris yang lebih panjang. Jadi kalau kita mau menggeser-gesernya itu lebih mudah. Ini tadi jarak dari atasnya itu 30 berarti 3 cm ya. 3 cm, sementara dari sebelah kirinya ini adalah 10, berarti 1 cm. Berarti ini saya dari angka 1 menuju ke angka 13. Karena saya mulainya dari 1, enggak dari 0. Lalu ini turun ke bawah. Sebanyak berapa? Sebanyak 10 cm. Ini dari 6 berarti ke 16. Dari angka 1 ke angka 13. Nah, untuk membuat garis yang vertikal, kita pindahkan saja penggaris yang lebih panjang. Lalu penggaris yang lebih kecil ini tahan di sini posisinya. Lalu kita paskan di sebelah sini.
tarik garis hingga ke atas. Yang sebelah sini juga kita letakkan seperti ini, lalu ditarik garis. Oke, sudah jadi kotak pertama. Bisa dilihat ini pas ya. Ini dari 0 pas 12 cm, dan ini juga pas 10 cm. Nanti teman-teman apabila menggambar, usahakan ukurannya juga presisi ya, supaya nanti kalau kita membuat gambar di dalam gambar tersebut itu akan lebih bersih, lebih rapi. Kemudian sebenarnya saya ingin menggambar ini dengan cara yang kedua, yaitu menggambar yang garis horizontalnya dulu, baru garis yang vertikal. Itu terserah teman-teman saja mau menggunakan cara yang keberapa. Kalau saya menggunakan cara yang kedua karena relatif lebih cepat dan lebih mudah. Pertama, kita ini menjadikan penggaris, salah satu penggaris atau penggaris yang lebih pendek itu menjadi acuannya dengan cara menentukan agar penggaris ini berhimpitan dengan garis tepi kita. Mohon maaf, ini agak menutupi karena supaya saya bisa melihat lebih jelas. Sudah seperti ini, kita tahan penggaris yang lebih besar, dan ini jaraknya kan 12, lalu ada 5 mili, lalu kita ini ada jarak 5 mili. Ini kan mulai dari angka 14 ke angka 12, berarti 26 kurangi setengah, berarti 25 setengah. Kemudian dari angka 26, karena 25 setengah tadi ada jaraknya 5 mili, maka kita mulai dari angka 26. Lalu kita teruskan saja, yang sebelah sini nanti kita tambah. Sudah seperti ini, kita geser ke bawah. Nah, enaknya dengan cara kedua ini kita tidak perlu lagi melihat di sebelah sini ukurannya berapa, karena kita sudah memiliki acuan satu gambar sebagai acuan, jadi tinggal mengikuti aja. Tapi ya resikonya kalau misalkan salah satu gambar, maka semuanya bisa jadi salah. Maka pastikan dulu gambar pertama itu benar. Kita tarik garis, lalu dari 26 ke ujungnya. Ini sudah. Kita akan menggeser ke bawah lagi, tapi kan yang sebelah sini kurang panjang, maka kita bisa menggesernya ke bawah. Lalu dari sini ke sini itu jaraknya adalah 17. Kita ambil 17. Dari angka 1 ke angka 13, lalu dari 13,5 ke 25,5, lalu dari 26 ke ujung. Lalu ini kita geser lagi yang sebelah kiri supaya angkanya itu angka bulat, angka genap bulat gitulah, maksudnya nggak koma-koma milinya, supaya kita mudah juga menentukannya. Jadi ini di angka 4 ya, kita harus turun sampai 10 cm. Jadi di sini angka 1 ke 13. Nah, sudah jadi seperti ini. Tetap tahan penggaris yang ada di bawah, lalu kita bisa menggeser penggaris yang kecil supaya bisa memperpanjang. Oh iya, tadi kan nggak kelihatan ya di sini.
lalu ini tambah jam jadi 12. Nah, ini kan rada hancur ya, jadi ya gitulah, kita bisa aja langsung dari sini, nggak apa-apa, dengan satu penggaris, karena sebelah kirinya dia udah kita anggap rata, kita anggap datar. Setelah itu kita akan menggambar garis yang vertikal dengan cara sebenarnya kita bisa aja langsung menghubungkan garis-garis ini ya, dihubungkan satu persatu. Namun saya ingin menggunakan kedua penggaris agar lebih presisi. Kalau teman-teman nanti jika ingin mengerjakan gambar, silahkan sambil menyetel lagu atau apapun. Yang penting keadaannya itu rileks dan tenang dan fokus ya, karena apabila nggak fokus nanti bisa cepat emosi. Nah, emosi itu menyebabkan gambarnya bisa kacau. Jadi tentukan dulu suasana hatinya supaya kalem. Jangan lupa double check ya ukurannya. Nah, ini kan sisi yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu nggak sama. Nah, ini nanti teman-teman boleh cari tahu kenapa sih bisa nggak sama, padahal kan hitungannya udah kayaknya udah bener ya tadi. Coba aja cari tahu kenapa. Itu sebagai latihan aja teman-teman supaya layoutnya ini bisa pas seperti ini. Kalau mau digeser ke atas kanan kiri juga nggak apa-apa, terserah teman-teman sukanya layoutnya seperti apa. Setelah itu kan sudah jadi nih ke 6 kotaknya. Kita lanjut dengan tugas berikutnya, yaitu kita harus menggambar garis-garis, macam-macam garis ya. Kalau sesuai dengan yang di sini, ini dalam 3 kotak itu berisi dengan garis yang sama. Yang membedakan itu ketebalan pensilnya. Ada yang 2H, HB, dan 2B. Nah, pada contoh kali ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan 2B dan 1 kali menggambar saja. Karena jika teman-teman bisa menggunakan dengan 2B, maka ya untuk yang selanjutnya insya Allah juga bisa. Kita langsung aja dengan membuat garis horizontal dengan jaraknya 2 mm. Oke, saya menggunakan kotak yang pertama ya. Jadi ini tentukan ininya berimpit. Nanti teman-teman juga menentukan posisi bayangan itu sebelah mana. Kalau ini arah lampu ada di sana, berarti bayangannya ada di sana. Nah, kalau kita membuat
garis dari yang sebelah sini, kan bayangannya ada di sebelah kanan ya. Itu supaya bayangannya tidak terlihat, kita bisa menambahkannya dengan bayangan lagi supaya garisnya itu terlihat. Maksudnya itu terlihat sejajar dengan atau berimpit dengan penggaris. Lalu sudah kita tentukan ini di angka 3. Saya menentukannya di angka 3 dan angka 13. Maka harus menurunkannya 2 mili 2 mili. Mohon maaf, ini kepala saya agak menutupi. Nah, ini turunnya 2 mili. Tarik garis yang pertama. Jangan lupa juga agak diputar sedikit supaya ketebalannya itu sama. Teman-teman nanti kalau menggambar jangan terlalu ditekan pensilnya, biarkan saja sesuai ketebalan pensil ini sendiri, karena jika nanti kalau misalnya ada kesalahan, kalau terlalu tebal juga menghapusnya susah. Biarkan saja agak diangkat sedikit, jadi nggak diangkat ya, kayak biar aja jalan sesuai ketebalannya pensil itu. Dan juga harus percaya, confidence dengan gambar yang kita buat, karena rasa kepercayaan diri itu juga terlihat nanti di garisnya. Mana sih yang agak nariknya agak gelombang-gelombang karena ragu-ragu, terus mana juga yang kalau narik garis itu mantep. Ya ini buat tambahan aja sih, supaya melatih juga. Melatih apa ya? Nah, kalau ada yang kelebihan gini, biarkan dulu, kita menghapusnya nanti. Karena kalau kita udah terlanjur membuat garis yang seperti ini, dan tiba-tiba kita mengerjakan hal yang lain, itu nanti kalau kembali menggambar garis ini lagi, fokusnya jadi berbeda. Jadi kita pertahankan dulu ini. Juga nanti misalnya ada garis yang tebalnya enggak 2 mili, misalnya seperti ini ya. Nah gini, itu teman-teman lanjutkan aja. Ini misalnya kan di angka 10 yang awalnya, lalu ini garis yang salahnya di angka 1,5, lalu teman-teman lanjut aja di angka 4. Jadi jangan melanjutkan yang salahnya, tapi melanjutkan yang benar. Lalu yang salah ini bisa kita coret seperti ini. Nanti kita menghapusnya setelah semuanya selesai. Kalaupun tidak, kita bisa menghapusnya setelah yang kotak ini selesai. Nah, nanti apabila teman-teman menggarisinya itu pas, nanti akan terlihat di hasil akhirnya. Ya, ini kan salah. Salah saya. Jadi ini coret. Jadi yang salah milik saya adalah 2 garis ini. Nanti ini kita hapus dulu, kan udah selesai ya. Hapusnya dengan yang lancip, ujungnya lancip. Hati-hati kalau menghapus, karena bisa mempengaruhi gambar yang lainnya, garis yang lainnya. Lalu tiup. Lalu yang ini kita hapus. Mana ya? Udah. Nah, ini kalau misalnya tangan kalian kering dan tidak basah, boleh membersihkannya menggunakan tangan.
Pokoknya jamin dulu bahwa tangannya itu bersih ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Kita mulai aja dari yang paling bawah ke atas 2 mili. Mana nih, nggak kelihatan. Dan ini relatif sama, walaupun banyak yang beda sih. Apa buat latihan. Sudah selesai.